Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani pembelajaran daring seperti sekarang ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, di pertemuan minggu lalu kita mempelajari apa ya? Menyimak, Bu. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita mempelajari menyimak. Nah, kira-kira masih ada yang ingat gak sih pengertian menyimak itu apa? Ya, silakan Aranjani. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan, Bu. Iya, betul sekali yang dikatakan Aranjani. Ya, di sini Ibu ingin menyampaikan kesimpulan dari beberapa ahli, yaitu mengenai definisi menyimak. Yaitu, bisa dicatat mungkin? Ya siapkan dulu kertas dan juga pulpennya. Ya, sudah siap? Ya, Ibu bacakan ya. Jadi, kesimpulannya yaitu menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan bunyi, baik bunyi non-bahasa dan bunyi bahasa, dengan penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, serta interpretasi dengan menggunakan aktivitas telinga dalam menangkap pesan yang diperdengarkan untuk memperoleh informasi dan memahami isi yang disampaikan bunyi tersebut. Jadi seperti itu kesimpulan dari definisi menyimak. Semoga kalian sudah paham ya. Bagaimana, sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Iya, sudah paham. Alhamdulillah. Jadi di pertemuan hari ini, minggu ini, kita akan mempelajari penerapan dari menyimak itu sendiri. Nah, Ibu nanti akan memberikan sebuah tayangan video, yaitu tentang pembacaan cerita remaja. Kalian harus menyimaknya dengan seksama dan juga harus fokus ya. Oh ya, sebelumnya tolong siapkan dulu pulpen dan juga kertas. Oh ya, silahkan di-on-kan dulu kameranya. Ya, terima kasih. Bagaimana, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Iya, siap, oke. Sebelumnya, kenapa Ibu meminta kalian untuk mempersiapkan pulpen dan juga kertas di atas meja? Karena nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian semuanya tentang video yang akan Ibu tayangkan pada hari ini. Jadi, Ibu harap kalian menyimak dengan serius dan fokus ya. Agar lebih bisa fokus lagi, mungkin kalian bisa menggunakan headset biar lebih jelas lagi mendengarnya. Ya, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Ya, oke. Silahkan menikmati tayangan video berikut ini. Diri dalam ekspektasi. Ini adalah kisahku beberapa tahun lalu. Semua berawal dari ekspektasi terlalu tinggi yang membuat diriku begitu ambisius serta egois. Aku tidak peduli dengan perasaan sekitarku. Yang ada dalam pikiranku hanyalah cita-cita, kesuksesan, dan ekspektasi hebat lainnya. Sampai aku lupa bahwa diriku tak mampu melampaui batas yang Tuhan berikan padaku. Tanpa ku sadari, ekspektasi tinggi, ambisius tinggiku bukannya menjadi kekuatan, namun menjadi bumerang kelemahanku. Aku selalu mengeluh, menangis, dan kecewa pada Tuhan atas kegagalanku. Rasanya Tuhan tidak adil, hingga aku ingin bertemu dengannya, menantangnya dan protes bahwa Tuhan tidak pernah menyayangi hambanya ini. Aku begitu kecewa. Namun ketika aku mulai berjaya, serta perlahan keinginanku mulai terpenuhi, aku lupa bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Tidak pernah ucap rasa syukur atas karunia-Nya, sehingga membuat lupa diri. Tanpa rasa bersalah terhadap Tuhan, aku mulai mengeluh lagi
apabila ada sesuatu yang aku ekspektasikan tidaklah tercapai, maka aku akan terus menyalahkan Tuhan. Seperti itu terus alur ketidaktahuan diriku. Masa sekolah aku habiskan dengan belajar, dan belajar. Tidak pernah terlintas di kepalaku untuk berpacaran atau melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Tiap kali teman-teman mengajak jalan atau nongkrong, selalu kutolak dengan alasan deadline ini, deadline itu. Hingga banyak temanku yang tidak menyukai sikap ambisiusku dan ketidakpedulianku. Namun, semakin lama, mereka tidak menyukai semua yang ada pada diriku. Entah itu sikap baik maupun sikap burukku. Sikap baikku hanya dianggap sebagai pencitraan saja. Mereka menganggapku tidak pernah tulus. Sedangkan sikap buruk yang tidak kusengaja, semua memojokkanku. Apalagi yang aku sengaja, kan? Bulian datang beriringan dengan ucapan selamat. Setiap aku mendapat suatu keberhasilan, ucapan datang silih berganti. Namun, ketika aku menemui suatu kegagalan, lebih banyak hujatan dibanding ucapan semangat. Pada saat-saat seperti itulah aku melupakan kehendak Tuhan dan memilih jalan ingin mengakhiri hidup. Namun, usahaku untuk mengakhiri hidup selalu gagal. Tiap kali Asri datang secara tiba-tiba. Entah dari mana dia selalu tahu rencanaku untuk mengakhiri hidup. Membujukku untuk tetap bertahan dan mencoba untuk bangkit. Bangkit dari semua masalah yang kuterima. Dan dia menyuruhku untuk membagi bebanku dengannya. Beban yang selama ini hanya kupendam. Aku luapkan sedikit demi sedikit, dan hal itu membuatku sedikit lebih ringan. Bahu-bahuku yang tegang sedikit lemas. Air mataku yang kutahan pecah di depan Asri. Aku yang dianggap kuat dan tegar, sangat lemah apabila Asri mulai membuka mulutnya dan berkata, "Apakah semua baik-baik saja?" Asri adalah teman sejak kecilku. Dia adalah orang yang tidak pernah menjauhiku saat orang banyak yang menjauhiku. Dia tidak pernah merendahkanku saat aku berada di posisi terendah. Dia selalu berada di sampingku saat aku menemui kesuksesan dan memelukku saat aku berada di bawah. Dengan untaian kalimat yang penuh kasih sayang, Asri dengan sabar selalu mengingatkanku bahwa masih ada Tuhan yang selalu ada untukmu. Semua hidup, mati, dan rezeki ini adalah pemberian Tuhan. Karunia terindah yang Tuhan beri untuk semua hamba yang Ia sayangi. Cobaan ataupun kemenangan adalah suatu ujian untuk mengetahui seberapa dalam hamba itu menyayangi dirinya dan senantiasa mengingatkan Sang Pencipta. Melalui perantara Asri pula, Tuhan membuktikan kasih sayangnya padaku. Asri mengingatkanku pada cinta pertamaku. Ya, cinta pertamaku adalah diriku sendiri. Tanpa mencintai diriku sendiri, pasti aku akan melakukan hal di luar batas kemampuanku. Dengan mencintai diri sendiri, aku belajar untuk lebih memahami diriku dan terus bersyukur atas apa yang kumiliki saat ini. Mencintai diri sendiri membuatku nyaman dengan kehidupanku dan akan memberi aura positif bagi orang-orang sekitarku. Dengan mencintai diri sendiri membuat semuanya lebih ringan. Karena aku menerima keadaanku yang bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun sifatnya, aku bisa berubah menjadi lebih baik dan akan bersyukur menerima diriku. Sekarang aku tahu setiap insan yang diberi kehidupan akan mendapat takdirnya masing-masing. Dan takdir itu yang kita tentukan atas kehendak Tuhan. Betapa baiknya Sang Pencipta dengan kebebasan yang telah diberi. Tanpa menuntut lebih, terkadang justru kita yang tak tahu diri. Menganggap semua pencapaian adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Itulah yang membuat kita sombong, membuat diri tak tahu diri, dan meninggi tanpa tahu dari mana kita diciptakan,
serta melupakan tujuan kita diciptakan. Love yourself. Dari aku yang ingin terus berjuang bersamamu. Ya, terima kasih kepada murid-murid ibu yang sudah memperhatikan video ini dengan seksama dan juga dengan fokus. Nah, sekarang kalian bisa ambil kertas dan pulpen kalian. Di sini ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian semuanya. Jangan lupa ditulis ya pertanyaannya. Jadi, yang pertama yaitu soalnya, apa yang Anda ketahui tentang menyimak dan apa tujuan Anda dalam menyimak? Yang nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang cerita remaja? Bagaimana, sudah? Ya, lanjut ya. Nomor 3, apa judul cerita dalam tayangan video tersebut? Dan siapa saja tokohnya? Dan bagaimana watak tokohnya? Sudah? Oke, kita lanjut nomor 4, yaitu tuliskan pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita tersebut. Saya ulangi lagi. Tuliskan pesan yang disampaikan pengarang dalam cerita tersebut. Dan selanjutnya nomor 5, tuliskan pesan moral yang ada dalam video tersebut. Ya, baiklah, jawaban bisa ditulis di lembar kertas yang sudah ibu minta untuk disiapkan, dan kemudian nanti jawabannya bisa difoto dan dikirimkan ke ketua kelas, dan ketua kelas nanti bisa mengirimkan jawaban dari teman-teman ke ibu ya. Ya, ibu tunggu sampai jam 1:30. Nanti jam 2 kita kembali lagi dan akan membahas jawaban dari teman-teman. Ya, terima kasih. Silakan bisa dilanjut dulu. Baik, terima kasih. Bagaimana ketua kelas? Apakah teman-teman sudah masuk di Google Meet semuanya? Oke, sip. Ya, meskipun cuaca hari ini sangat mendung ya, dan sangat mendukung sekali untuk tidur, tapi ibu harap kalian jangan tidur dulu. Pokoknya di skip dulu. Harus fokus ikut pembelajaran ibu lagi, oke? Masih semangat kan? Ya, tentunya. Ya, mari kita bahas pertanyaan pertama, yaitu tentang definisi dari menyimak. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Leni. Monggo. Menyimak adalah mendengar secara terpusat dan khusus pada objek yang disimak. Ya, betul sekali. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu menyimak adalah suatu proses mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa atau bunyi non-bahasa, dan juga mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Ya, itu juga bisa. Ya, betul. 100 buat kamu, Leni. Oke, sekarang tujuan menyimak itu apa ya? Menurut Leni itu apa? Untuk mendapatkan fakta dan informasi. Oh, ya, betul sekali. Jadi, tujuan menyimak adalah mendapatkan fakta, mengevaluasi fakta, dan juga mendapatkan inspirasi, dan juga mendengarkan hiburan. Nah, itulah tujuan dari menyimak. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ya, baik. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Yaitu tentang definisi cerita remaja. Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Tuti. Cerita Iya. remaja adalah cerita yang ditulis oleh pengarang yang ditujukan Ya. kepada remaja. Ya, betul sekali. Jadi, cerita remaja adalah media seni yang mempunyai ciri-ciri tersendiri sesuai dengan selera penikmatnya dan menggambarkan tentang cerita kehidupan manusia pada fase remaja. Ya, jawabannya seperti itu. Ya, baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu apa judul dari cerita yang video ibu tadi tayangkan?
Dan siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan bagaimana wataknya? Ya, kira-kira ada yang berani jawab nggak nih? Ada, Bu. Oh iya, silakan Mas Hendro. Silakan menjawab. Judulnya adalah Diri Dalam Ya. Ekspektasi. Tokohnya aku bersifat pesimis Ya, dan betul. Asri bersifat Ya, baik jadi betul sekali. Nah, cerita tadi itu judulnya Diri Dalam Ekspektasi. Dan tokohnya itu ada aku. Dan tokoh aku itu berwatak pesimis dan Asri. Itu tokoh yang kedua, yaitu berwatak optimis serta memotivasi, yaitu memotivasi si aku. Ya, betul sekali. Dan kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat, yaitu tadi ibu meminta kalian untuk menuliskan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Itu apa ya dalam cerita itu? Kira-kira ada yang ingin menyampaikan atau tidak tentang jawabannya ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas David. Wah, murid-murid ibu ini sangat keren sekali. Kalian pada aktif gitu, ibu suka. Ya, silahkan Mas David. Ya, jadi apa pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang menurut Mas David? Pengarang menyampaikan kalau kita jangan membuli teman. Ya, betul sekali ya. Selain kita jangan membuli dengan teman, yaitu teman yang memiliki kekurangan atau juga memiliki sesuatu permasalahan, kita jangan membulinya. Tetapi kita juga harus memberikan semangat dan juga mensupport dia supaya dia lebih bisa semangat lagi dalam belajar. Dan itu adalah gunanya sahabat, yaitu tokoh yang bernama Asri. Ya, kita jadilah seperti Asri dan jangan pernah membuli atau merundungi teman kita. Ya, betul sekali Mas David. 100 untuk kamu dan 2 jempol buat kamu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Tadi ibu ingin menyampaikan tentang pesan moral ya. Tadi ibu meminta kalian untuk menyampaikan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang ya. Ya, jadi silakan yang mau menjawab pertanyaan dari ibu. Saya, Bu. Ya, baik. Silakan, Pertanyaannya Mas Dani. apa, Bu, tadi? Iya, jadi tadi pertanyaannya itu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam video tadi. Gimana? Sudah siap untuk menjawab? Ya, silahkan. Jangan merendahkan orang lain. Ya, Jadilah teman yang memotivasi. ya, Cintai diri sendiri. ya. Iya, betul sekali. Jadi, seperti yang dikatakan Aranjani tadi, bahwa apapun masalah yang kita hadapi, kita selesaikan dengan kepala dingin. Jangan langsung berpikiran, bunuh diri gitu ya, seperti yang dikatakan oleh tokoh aku tadi ya. Nah, dan juga jadilah seseorang teman yang dapat memotivasi teman lainnya. Dan cintai dan hargai diri sendiri. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dari siang dan juga sampai sore hari ini. Oh ya, gimana? Apakah ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Bagaimana ketua kelas? Mungkin ada pertanyaan? Oh, tidak. Oke, terima kasih. Sepertinya kalian sudah paham. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semuanya, yaitu diingat dan dicatat ya. Yaitu tugasnya adalah tolong tuliskan dan juga jelaskan dan beri contoh apa saja hambatan dari menyimak. Ya, sudah jelaskan? Ya. Jadi nanti jawabannya itu kalian bisa cari di berbagai macam referensi yang ada, entah itu di buku atau search engine atau dimanapun itu kalian mendapatkan jawabannya. Jangan lupa cantumkan dari mana sumber kalian mendapatkan jawaban tersebut. Setelah kalian mendapatkan jawaban tersebut, tolong tuliskan di Microsoft Word dengan format seperti biasa ya, dan nanti dikirimkan ke ketua kelas tugasnya, dan ketua kelas nanti menjadikan satu filenya
Kemudian nanti dikirimkan ke Ibu ya, melalui alamat surel yang Ibu sampaikan di WhatsApp kemarin. Ya. Ya, sudah tidak ada pertanyaan sepertinya ya. Dari Ibu cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk materi minggu depan kita akan membahas jawaban dari pertanyaan yang Ibu tugaskan kepada kalian semuanya. Ya, begitu. Sekian dari Ibu. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Selalu semangat dan juga selalu bahagia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk ketua kelas jangan lupa presensinya dikirim ke Ibu ya via WhatsApp. Ya, terima kasih.